Ada 4 sebenarnya value drivers kita di tahun 2020. Rumah sakit harus berjalan, bergerak, ya karena ekonomi juga harus bergerak. Dan juga yang paling penting, kita bisa melayani masyarakat, itu bisa menjadi tempat bagi karyawan-karyawan BUMN, karyawan Pertamina untuk berobat. Ada 4 sebenarnya value drivers kita di tahun 2020. Meningkatkan servis kita dengan service excellence, ini adalah ditujukan bagaimana kita meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien, juga meningkatkan kapabilitas dan kapasitas dari kemampuan para sumber daya manusia, dalam hal ini perawat, dokter, dan jenis layanan unggulan yang akan kita majukan. Yang kedua adalah bagaimana penerapan lean management, bahwa kita perlu melakukan efisiensi yang dahulu mungkin kita tidak pikirkan. Dalam hal ini bagaimana kita tidak perlu melakukan penyimpanan obat terlalu panjang karena itu akan menjadi satu inventory cost yang mahal. Yang ketiga itu adalah bagaimana implementasi teknologi, mulai dari penggunaan e-medical record itu untuk mengurangi kertas, untuk mengurangi proses-proses, ya, mengintegrasikan data medis pasien, juga untuk mengurangi penularan COVID-19 ini, ya, dari kertas yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Jadi penggunaan teknologi seperti telemedicine itu bisa digunakan oleh pasien untuk bisa cepat mendapatkan pertolongan, juga baik untuk melakukan edukasi untuk pasien-pasien yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Dan yang keempat adalah bagaimana menciptakan integrasi dalam supply chain. Ketika masa pandemi, mengelola 70 rumah sakit untuk melawan COVID-19, dibantu oleh PT Pertamina dan juga CSR-nya Pertamina, kita bagaimana memenuhi kebutuhan logistik dari semua rumah sakit, mulai dari APD, kebutuhan akan reagen, kebutuhan akan obat-obatan, dan sebagainya. Itu kita bisa melakukan integrasi supply chain management. Kira-kira itu strategi 4 ya, value drivers yang kita akan terapkan sebagai strategi yang penting di PBMIHC ini. Jadi mengenai terminologi new normal ini, rumah sakit pun telah melakukan perbaikan-perbaikan dan perubahan dalam bisnis proses untuk menyesuaikan dengan new normal. Tentunya yang sekarang kita utamakan, selain pasien COVID yang memang kita sudah pindahkan ke rumah sakit moduler Simpruk khusus untuk corona extensionnya dari RSPP. Tentunya untuk rumah sakit yang khusus non-COVID ini tetap kita lakukan protokol kesehatan, bagaimana cara pasien datang, bagaimana temperatur pasien, kemudian bagaimana hand hygiene, kemudian distancing, fisikal dan sosial itu dimasukkan di dalam bisnis prosesnya yang ada di rumah sakit. Rumah sakit harus berjalan, bergerak, ya karena ekonomi juga harus bergerak. Itulah sebenarnya hakikinya dari yang disebut dengan new normal, bagaimana ekonomi dan protokol kesehatan itu berdampingan. Dan tentunya kita ingin berharap masih bisa mengejar target-target yang akan kita capai di tahun 2020. Mulai di bulan Agustus, yaitu 300 tempat tidur untuk rumah sakit menyasar kepada market sedang ke atas. Itu yang akan kita lakukan. Kita mengenalnya dengan nama proyeknya adalah Merial Tower Project. Nah, ini yang akan kita bangunnya di Jakarta. Dan dua rumah sakit lagi yang akan kita bangun mungkin agak sedikit kita tunda, tapi di akhir tahun itu adalah rumah sakit di Kalimantan,
yang satu adalah rumah sakit tipe C, dan yang satunya lagi kita akan membangun rumah sakit khusus jantung di mudah-mudahan ibu kota baru, terintegrasinya 35 rumah sakit di bawah Indonesian Healthcare Corporation Pertamina Bina Medica Group, di mana skala tempat tidur kita yang pertengahan Maret kemarin kita sudah mencapai angka di 2.000 tempat tidur, dan pada akhir Juni nanti ini kita akan mencapai 4.500 tempat tidur. Dengan demikian, ketika kita beroperasional dengan 4.500 tempat tidur, banyak sekali yang harus kita lakukan, peningkatan produktivitas, kemudian efisiensi yang bisa kita lakukan secara bersama melalui collective management, dan juga yang paling penting, kita bisa melayani masyarakat juga, dan juga yang paling penting adalah karyawan-karyawan BUMN, karyawan Pertamina untuk berobat.